Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsan Maulana, Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem digital. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anggisa Rafina, NIM 230509040, Prodi Ilmu Komputer, kelas malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerbang logika dasar. Pembahasan yang pertama itu ada definisi gerbang logika, yang kedua ada pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital, yang ketiga ada jenis-jenis gerbang logika, yang keempat ada simbol dan tabel kebenaran, dan yang kelima ada prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Yang pertama itu ada pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti bilangan biner terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false akan ditunjukkan dengan angka 0. Yang kedua ada pentingnya gerbang logika dalam rangkaian elektronik digital. Nah, fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membuat sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik. Logika bisa ditemukan di perangkat elektronika berupa chip. Di dalam chip ada banyak sekali komponen-komponennya. Oleh karena itu, untuk menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di dalam chip, maka hadirlah gerbang logika. Selanjutnya ada jenis-jenis gerbang logika. Jenis yang pertama itu ada gerbang AND, ada gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, NOT and NAND, yang kelima ada gerbang NOR, yaitu NOT OR, yang keenam ada gerbang XOR, yang ketujuh ada gerbang XNOR. Berikut ada penjelasan simbol dan tabel kebenaran. Nah, di sini ada jenis gerbang N. A dan B itu adalah inputan dan Y itu adalah keluaran. Jika inputannya 0 dan 0, maka keluarannya itu adalah 0. Jika inputannya 0 dan 1, maka keluarannya adalah 0. Jika 1 dan 0, maka keluarannya adalah 0. Jika inputannya 1 dan 1, maka keluarannya adalah 1. Selanjutnya ada jenis gerbang OR. Sama saja seperti sebelumnya, yaitu A dan B adalah inputan. Nah, yang Y ini adalah sebuah keluaran. Jika inputannya 0 dan 0, maka dia akan mengeluarkan output 0. Jika inputannya 0 dan 1, maka dia akan mengeluarkan output 1. Jika inputannya 1 dan 0, maka dia akan mengeluarkan output 1. Jika di inputannya adalah 1 dan 1, maka dia akan mengeluarkan output 1. Selanjutnya ada gerbang NOT. Di sini ada inputnya A dan outputnya Y. Nah, jika inputnya 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Selanjutnya adalah NAND, NOT AND. NAND itu adalah NOT AND. Nah, jika A dan B ini adalah inputan, maka 0 dan 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputannya 0 dan 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputannya 1 dan 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputannya 1 dan 1, maka outputnya adalah 0. Nah, selanjutnya ada NOR, not OR. Di sini ada inputan dan di sini ada keluaran atau output. Nah, jika inputannya 0 dan 0, yaitu
outputnya 1. Jika inputannya 0 dan 1, maka outputnya 0. Jika inputannya 1 dan 0, maka outputnya 0. Jika inputannya 1 dan 1, maka outputnya 0. Selanjutnya ada XOR. Nah, sama seperti sebelumnya, jika inputannya 0 dan 0, maka outputnya 1. Jika inputannya 0 dan 1, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya 1 dan 0, maka outputnya adalah 1. Jika inputnya adalah 1 dan 1, maka outputnya adalah 0. XNOR juga sama, cuman kebalikannya aja. Selanjutnya adalah prinsip kerja setiap jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Sedangkan gerbang OR. Gerbang OR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Selanjutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0, dan begitu juga sebaliknya. Lalu ada gerbang NAND, NOT M. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang N dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang N. Selanjutnya ada gerbang NOR, NOT OR. Gerbang NOR adalah gabungan dari gerbang OR dan NOT, sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang XOR memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A 1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Gerbang XNOR itu memerlukan 2 input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output yang akan dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Nah, sudah selesai. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.